Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valensidana Elita dengan NIM 2105121465 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN atau Highest Ratio Next. Berikut adalah penjelasan mengenai algoritma HRN. Algoritma penjadwalan HRN atau kependekan singkatan dari Highest Ratio Next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses yang tidak hanya berdasarkan pada fungsi waktu layanan, tetapi juga berdasarkan pada jumlah waktu tunggu proses. Disebut dengan HRN karena waktu tunggu proses ditambah waktu layanan merupakan waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Algoritma HRN dikembangkan oleh Prince Hansen sebagai modifikasi pekerjaan terpendek selanjutnya atau pekerjaan terpendek pertama untuk mengurangi masalah kelaparan proses. Selanjutnya yaitu sifat-sifat algoritma HRN. Sifat yang pertama yaitu non-preemptif, yaitu merupakan proses yang tidak dapat diberhentikan atau diambil alih oleh proses lain sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, memiliki sifat prioritas dinamis, merupakan mekanisme prioritas awal yang diberikan ke proses yang disesuaikan dengan nilai perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu kelebihan algoritma HRN. Yang pertama yaitu memiliki respon waktu yang cepat. Yang kedua, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Yang ketiga, tidak terjadi starvation karena proses memiliki prioritas dinamis. Selanjutnya, setelah ada kelebihan, tentunya algoritma HRN juga memiliki kekurangan, yakni dapat terjadi overhead karena penjadwal harus mengetahui atau memperkirakan waktu layanan proses-proses yang akan dieksekusi. Berikut adalah cara menghitung algoritma HRN dengan menggunakan rumus prioritas, yaitu S ditambah T dibagi T, di mana S adalah waktu tunggu atau waktu sia-sia, dan T adalah waktu layanan atau lama eksekusi. Perlu diperhatikan bahwa proses yang memiliki rasio tertinggi, maka proses tersebut yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Berikut adalah contoh perhitungannya. Di sini kita mempunyai 5 jenis proses. Ada proses A, proses B, proses C, proses D, dan juga proses E. Proses-proses ini memiliki waktu tiba dan juga lama eksekusi. Proses A memiliki waktu tiba 0 dan lama eksekusi 4. Proses B memiliki waktu tiba 1 dan lama eksekusi 2. Proses C memiliki waktu tiba 2 dan lama eksekusinya 6. Waktu D memiliki waktu tiba 3 dan lama eksekusi 4. Waktu E memiliki waktu tiba 4 dan lama eksekusi 5.
Apabila lama eksekusi dijumlah, hasilnya adalah 21. Maka Gantt chart yang akan kita buat nanti berjumlah 21 tabel. Langsung saja, yaitu yang pertama, proses A langsung dieksekusi karena yang pertama datang. Jadi, proses A memiliki waktu tiba 0, waktu lama eksekusinya 4, mulai eksekusi 0 karena dia yang pertama, dan selesai eksekusi 4, lalu lama tanggapnya 4. Lama tanggap diambil dari selesai eksekusi ditambah waktu tiba, dikurangi waktu tiba. Maka Gantt chart-nya itu kan di sini selesai eksekusinya 4, berarti Gantt chart A itu sampai dengan tabel yang keempat. Selanjutnya, kita akan membuat tabel rasio yang ke-1. Karena A sudah diproses, maka sekarang kita akan memproses B, C, D, dan juga E. Di sini, proses B memiliki waktu sia-sia. Waktu sia-sia yaitu diambil dari lama eksekusi, selesai eksekusi dari proses A. Selesai eksekusi dari proses A adalah 4, maka waktu sia-sianya adalah 4 dikurangi waktu tiba. Jadi 4 dikurangi waktu tiba proses B yaitu 1, maka waktu sia-sianya adalah 3. Lama eksekusinya adalah 2. Jadi, rasio penalti yang menggunakan rumus S ditambah T dibagi T adalah 3 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2,5. Selanjutnya, proses C. Waktu sia-sianya 4, lalu dikurangi waktu tiba C yaitu 2, maka hasilnya 2. Lama eksekusi proses C yakni 6. Jadi rasio penaltinya 2 ditambah 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1,3. Selanjutnya, proses D. Waktu sia-sianya adalah 4 dikurangi waktu tiba D adalah 3, jadi 4 dikurangi 3 adalah 1. Lama eksekusi proses D adalah 4, jadi rasio penaltinya 1 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,25. Lalu proses E, waktu sia-sianya adalah 4 dikurangi waktu tiba proses E yaitu 4, maka hasilnya 0. Dan lama eksekusi proses E adalah 5. Jadi rasio penaltinya 0 ditambah 5 dibagi 5 hasilnya 1. Dari tabel rasio ke-1 diketahui bahwa proses yang memiliki rasio penalti paling tinggi yaitu proses B. Maka setelah proses A selesai, proses B yang akan dieksekusi. Lalu kita akan mengeksekusi proses B, yaitu proses B yang memiliki waktu tiba 1, lama eksekusinya 2, lalu dimulai eksekusinya 4, karena tadi proses A selesai eksekusinya pada 4, berarti B juga akan dimulai pada 4, lalu selesai eksekusinya 6, itu adalah hasil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, jadi hasilnya 6. Lalu lama tanggapnya 5 yang didapat dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jadi karena selesai eksekusinya 6, berarti Gantt chart-nya untuk B adalah sampai pada tabel ke-6. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel rasio kedua, yaitu proses C, proses D, dan proses E. Waktu sia-sia yaitu tadi kan selesai eksekusi proses
B adalah 6. Jadi waktu sia-sianya adalah 6 dikurangi waktu tiba proses C yaitu 2, maka hasilnya 4. Lalu lama eksekusi proses C adalah 6. Jadi rasio penaltinya adalah 4 ditambah 6 dibagi 6, hasilnya yaitu 1,6. Selanjutnya proses D, waktu sia-sianya 6 dikurangi waktu tiba proses D yaitu 3, maka hasilnya 3. Lama eksekusi proses D adalah 4, maka rasio penaltinya adalah 3 ditambah 4 dibagi 4, hasilnya yaitu 1,75. Lalu proses E, waktu sia-sianya adalah 6 dikurangi waktu tiba proses E yaitu 4, maka hasilnya 2. Lama eksekusi proses E yaitu 5, yaitu rasio penaltinya berarti 2 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1,4. Dari tabel rasio kedua diketahui bahwa proses yang memiliki rasio penalti paling tinggi yaitu proses D. Maka setelah proses B selesai, proses D akan dieksekusi. Berikut adalah prosesnya, yaitu proses D memiliki waktu tibanya 3, lama eksekusinya 4. Mulai eksekusi 6, karena tadi proses B selesai pada eksekusi 6, jadi proses D mulai eksekusinya 6. Lalu selesai eksekusinya 10, didapat dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Lalu lama tanggapnya yaitu 7, didapat dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jadi karena selesai eksekusi D itu sampai 10, maka gancarnya nanti akan berada di tabel sampai 10. Selanjutnya kita akan membuat tabel rasio ketiga, yaitu karena proses A, B, dan juga D sudah selesai, maka sekarang adalah proses C dan E. Proses C memiliki waktu sia-sia yaitu 10 didapat dari selesai eksekusi yang D yaitu 10, maka waktu sia-sianya adalah 10 dikurangi waktu tiba C yaitu 2, berarti hasilnya 8, dan lama eksekusi proses C adalah 6, maka rasio penaltinya adalah 8 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,3. Selanjutnya proses E, waktu sia-sianya 10 dikurangi waktu tiba proses E yaitu 4, maka hasilnya 6, dan lama eksekusi proses E adalah 5. Jadi rasio penaltinya adalah 6 ditambah 5 dibagi 5, hasilnya 2,2. Dari tabel rasio ketiga diketahui bahwa proses yang memiliki rasio penalti paling tinggi yaitu proses C. Maka setelah proses D selesai, proses C yang akan dieksekusi. Berikut adalah eksekusinya. Proses C yang memiliki waktu tiba 2, lama eksekusinya 6, mulai eksekusi 10. Karena tadi proses D selesai eksekusinya 10, jadi proses C mulai eksekusinya 10, selesai eksekusinya yaitu 16, didapat dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Lalu lama tanggapnya 14 didapat dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Karena selesai eksekusi proses C sampai 16, berarti tabelnya akan diisi sampai dengan ke-16. Yang terakhir, tabel rasio keempat, yaitu proses E. Jadi tadi kan selesai eksekusi proses C yaitu 16. Berarti waktu sia-sianya nanti 16 dikurangi waktu tiba proses E yaitu 4. Berarti jawabannya 12. Lalu lama eksekusinya proses E yaitu 5.
Berarti rasio penaltinya yaitu 12 ditambah 5 dibagi 5 hasilnya adalah 3,4. Dari tabel rasio keempat, setelah proses C selesai, proses E akan dieksekusi. Jadi proses E memiliki waktu tiba 4, lama eksekusi 5, mulai eksekusi 16 karena proses C selesai eksekusinya pada 16. Maka proses E mulai eksekusinya pada 16. Lalu selesai eksekusi diambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi jadi 21 dan lama tanggapnya 17 diambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jadi karena selesai eksekusi proses E adalah sampai 21, maka gancarnya akan diisi sampai ke tabel 21. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh implementasi. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti saat kita membeli makanan di sebuah restoran. Dapat kita lihat pada tabel konsep tersebut, urutan paling awal yaitu pesan makanan, dilanjutkan tunggu pesanan, dan terakhir makanan dimasak. Tetapi setelah ketiga proses tersebut menerapkan algoritma penjadwalan HRN, realitanya berubah di mana proses yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu pesan makanan, makanan dimasak, dan tunggu makanan. Terdapat perbedaan dari tabel konsep dan tabel realita karena algoritma penjadwalan HRN, karena jika menurut algoritma penjadwalan HRN, maka proses yang memiliki rasio lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.